Ya, belum lama ini kita sudah menyaksikan bareng-bareng pelantikan anggota Dewan yang baru nih, periode 2024-2029. Ya, jadi nanti kita bakal undang ini untuk perdana anggota Dewan terbaru nih. Ada nanti kita hadirkan untuk berbincang dengan kita di podcast Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu. Dan kali ini untuk pertama kalinya juga gua bareng sama host sebelah. Ya, karena ini perdana kita undang Dewan terpilih di periode baru. Jadi ada permintaan, pokoknya gua mah pengen dua-duanya katanya hostnya. Oke, kita jawab. Katanya kalau nggak dua host nggak mau datang. Sombong amat. Kalau kata Repo harus sholawat berapa kali gitu supaya datang. Dan inilah Bentar, tahu nggak kenapa hostnya harus dua? Artinya apa? Apa tuh? Artinya kita ditantang, bro, Oh. oleh Dewan ini. Siap nggak? Siap aja kita mah. Kita buat nggak pulang nanti. Oke, inilah dia Dr. Dede Anwar. Hidayat SMA. Sehat? Damang. Alhamdulillah. Kita ngucapin selamat dulu. Ya. Selamat atas musibah. Loh, kok Ya. musibah? Atas Mudah-mudahan. musibah yang diemban. Karena berat tugasnya sebagai wakil rakyat. Ya, kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan rakyat. Benar nggak? Nah, normatif aja dulu. Nama lengkapnya Dr. Anwar Hidayat SHMH. Tapi sering dipanggilnya Ada dedeknya. Dede Anwar. Ah. Gue pengen nanya, Heeh. Dede dari mana? Nama Kenapa Dede harus itu? ada Dede? So Apakah imut kayak banget, Dede bro. gemes? So imut banget, bro. Dok, dari mana itu nama Dede? Jadi cerita singkatnya bahwa nama Anwar Hidayat ini kan cahaya, salah satu yang memang diharapkan oleh orang tua untuk bisa memberikan satu penerangan dalam kegelapan, Iya. khususnya di praktek sosial masyarakat. Iya. Yang paling penting adalah memberikan nilai-nilai manfaat di dalam hiruk pikuk persoalan masalah sosial masyarakat. Yang paling penting kuncinya adalah bagaimana cara kita tulus, ridho, dan ikhlas saja. Kemudian ternyata berbeda dengan kondisi keinginan daripada ibu saat itu. Oke. Jadi kalau ibu menginginkan bahwa saya adalah menjadi anak terakhir, anak bungsu, sehingga pada akhirnya ibu lebih menggunakan bahasanya tambahan dari nama Anwar Hidayat, jadi Dede Anwar Hidayat. Oh, jadi emang sudah sedang kecil ada dirinya. Biasa. Bukan dibuat-buat karena pencalon Dewan kemarin. Bukan. Biar nggak disebut imut. Tapi gue dari lama emang kenalnya Dede Anwar. Dede Anwar ya? Heeh. Jadi secara aspek legalitasnya Anwar Hidayat, Hmm. di dalam hukum positifnya namanya juga Anwar Hidayat, tapi Dede Anwarnya ya nama lainnya lah, kan begitu. Nama akrab panggilan Nama di akrab, nama circle lah akrab, gitu ya. Makanya kalau boleh mesen saya ya kan, pada saat ketika tidak ada larangan yang mengatur, setiap ada tulisan yang harus saya tulis nama saya Anwar Hidayat, saya pasti tuh ada kurung buka sama kurung tutup Dede Anwar. Always itu ya. Kalaupun misalnya boleh mesen juga saat ketika hari ini ya kan, ternyata saya mendapatkan papan di meja paripurna, ya kan, wajar lah ya, memang buka papan nama. Iya. Boleh. Sombong amat. Jadi lebih baik Dede Anwar saja. Kalau memang misalnya dibolehkan, tapi kalaupun tidak juga tidak jadi masalah gitu. Nah kemudian ya kan, saat ketika S1 selesai, saya menganggap bahwa prestasi tidak cukup saat itu. Saya harus sekolah lagi, karena sehubungan ketika tadi titik temu saja memberikan
satu dokumen yang harus saya isi, ada kalimat hobi. Ya. Jadi saya bingung nih, Om Eden, Adek, saya harus tulis hobi apa ya, kata saya tadi. Sikatnya, jangan pada akhirnya ya saya nulis aja tadi di kertas, ya kan, hobinya belajar. Iya. Karena saya S2 ya kan, berharap tidak ada lagi nama S2 di mana, Dok? Di Unisba lagi. Unisba lagi, masih Unisba Unisba. lagi, ya. Saya berharap bahwa S2 tidak ada lagi nama Dede Anwar, kata saya. Ternyata ada teman saya di S1 yang bareng lagi, satu angkatan di S2, Dede Anwar lagi, ya kan. Itu kutukan ibunya karena Dede sejak awal. Nah, pada akhirnya ya kan, saya S2 itu kalau nggak salah pada saat sidang tertutup memutuskan untuk menikah, ya kan. Karena kenapa? Saya merasa pada saat ketika S2 ya kan, sehubungan saya tidak hanya kuliah saja, ya kan, tapi saya juga kerja juga, tapi tidak diperbolehkan untuk meninggalkan latar belakang usaha. Bahasa Sundanya kata orang tua, teu meunang ninggalkeun lemah cai urang. Nah, urang mah kudu tetap nyawa, urang mah kudu tetap babaten, urang mah tetap kudu dagang. Bapak leuwih ridho maneh tetap jadi tukang dagang, tukang usaha daripada maneh loba ting make sapatu anu haleran, jangan ya. Terus memaksakan diri, tapi ternyata maneh masih kadang sulit sama ekonomi. Ya. Yang penting bagaimana caranya memiliki prinsip bahwa hidup bebas nilai. Ya pada akhirnya saya adopsi itu prinsip itu, Adek, ya kan. Karena saya merasa bahwa ketika prinsip tersebut itu baik, yang saya harus pakai, ya udah saya pakai saja, kan begitu. Ya pada akhirnya ketika hari ini ada yang mengatakan dalam tanda kutip terjelema Sundanya gitu kan, ya usaha oke, ya kan, terus ngadosenan oke, ya kan, terus aktif di dalam organisasi politik juga. Dosen di mana berarti, Dok? Sorry. Di Sekarang. Kerawang. Masih sekarang berarti? Ya, masih, cuman ada beberapa hal yang mungkin nanti akan dibahas ya kan, dalam proses karena sehubungan sekarang jadi anggota DPRD kan begitu. Oh, artinya sekarang sudah jadi anggota dewan pun tetap satu dosen nggak akan dilepas? Nggak akan dilepas, ya kan. Karena kan tadi hobinya belajar, Pak. Ya. Oke. Maafin aja dulu. Pada saat setelah menikah ya kan, saya mau pilih komedian ya kan, Adek bahwa kayaknya sudah cukup nih di Magister ya kan. Tapi ternyata orang tua manggil ya kan, sanggup nggak ya kan kalau membuat hidup ini lebih dinamis, ya kan. Maksudnya gimana, Pak? Ya pelangi tidak akan pernah mengajarkan dan mempertontonkan keindahan kalau hanya cukup dalam satu warna, ya kan. Boleh. Nah, karena pelangi pun menyuguhkan keindahan dengan beberapa warna di atas, ya kan. Nah, kalau dirasa memang sanggup, ya kan, sudah jalan aja dulu ya. Tapi itu pun harus sanggup karena bapak mah nggak pernah maksa. Ya. Tapi bukan berarti bapak tidak menginstruksikan pada anak untuk fokus, ya kan. Ya, justru bapak sedang mengajarkan bagaimana caranya Anda mampu untuk menerjemahkan praktek kedewasaan. Karena dewasa tidak hanya berbicara soal umur hanya sebatas angka. Justru dewasa berpikir, bertindak, dan bahasa serta emosi itu adalah pilihan yang harus kita pilih. Ya kan? Anda milih untuk dewasa silakan, Anda memilih untuk tidak dewasa juga silakan. Ya. Jadi saya menganggap bahwa orang tua saya itu lebih daripada guru besar, Pak. Ya kan? Walaupun saya sering berhadapan dengan guru besar, ya kan, ya profesor dalam hal ini lah. Ya. Tapi saya menganggap bahwa guru besar tertinggi yang ada dalam kehidupannya tetap bapak almarhum saya. Karena yang saya alami sampai sejauh saat ini saya duduk di titik temu podcast, ya kan, prinsip yang tidak pernah hilang justru ilmu pengetahuan dan pengalaman dari beliau. Ya. Nah pada akhirnya, pada akhirnya saya masih ingat saat itu, ya kan, saya menjadi orang terpilih, ya kan, oleh orang tua yang harus mengurus dari hal yang sederhana sampai terumit di keluarga. Ya. Ibarat kata, ya, tidak akan pernah menjadi orang hebat ketika tidak menjaga kemuliaan orang tua dan keluarga. Ya, sepakat. Gue sepakat itu, sepakat. Pada akhirnya, apa yang hari ini menjadi beban kita semua di keluarga, ya, kalau memang misalnya ada penyelamat dalam hal ini yang memiliki prinsip ridho dan ikhlas untuk menjaga kemuliaannya, jangan. Karena Bapak pastikan ya tidak usah melihat orang siapapun yang di sekeliling kita,
teguh dalam prinsip tersebut, insya Allah jalan kekuasaan semesta Tuhan tidak akan pernah bisa kita lawan. Itu maaf, Bapak udah nggak ada? Masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Ya kan? Saat menyatakan Saat hal menyatakan demikian. itu. Oh sekarang berarti udah Sekarang udah nggak ada. Ya. udah berapa lama tuh? Kurang lebih sekitar 20, 21, 25 tahun. Satu periode. Oke. Usia berapa sih dok sekarang dok? Kalau saya sekarang berarti hitungannya 91, 33 ya. Kurang lebih 33 ya, 33. Cuma Ya kadang masih. Cuman kehitung. kemarin nih Om Eden ya kan, Mak Adek juga Om Repo. 91 serius? Serius. Tuan kita bro. Dia udah dokter. Iya, Kita makanya. baru lu S2, satu S2. Gua baru S1. Wah. Iya. Nah, pada akhirnya Om Eden, Om Repo, Mak Adek semuanya ya. Memang kalau melihat saya 2 tahun ke belakang ini nggak percaya kalau umur 33 Pak. Kan karena pas saat itu memang kondisi tubuh saya pun 117 kilo. Iya, Cuman iya. karena saat ini saja, saat di bulan Juni 2023 sampai sekarang saya berhasil, ya kan? Tapi bukan karena sakit Om Repo, ya kan? Saya ingin terbiasa saja melepaskan kebiasaan yang justru menurut saya itu penyakit, ya kan? Saya tinggalkan. Iya, iya. Ibarat kata, bagaimana caranya kita bertugas untuk perang dengan mereka yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Kalau itu penyakit, perang. Nah, Nah, itu ya, dia. minum dulu lah. Boleh dok. Itu sejarahnya kenapa Dede Anwar tuh kan. Nah, ada satu lagi. Apa tuh? Nah, 30 detik. Ternyata setelah menikah, ya kan, dan tadi ada pernyataan dari orang tua, ya kan, ya sudah Pak, saya terima tantangan Bapak. Ya kan? Oh iya. Nah, Dede usaha tetap jalan, ya kan, tapi Dede akan tetap menjaga integritas pribadi Dede untuk menjadi akademisi. Ya kan? Mudah-mudahan bisa jadi dosen. Ya pada akhirnya alhamdulillah singkat cerita jadi dosen, ya kan, di salah satu universitas swasta terbesar di Karawang. Gak apa-apa disebutin juga dok. Universitas Buana Perjuangan Iya. Karawang. Ya kan? Itu menjadi alma mater kebanggaan saya, yang justru dari situlah pijakan saya ternyata sedikit demi sedikit ternyata saya sadari bahwa itu merupakan pijakan trampolin buat hidup saya. Terang, naik lagi. Maksud saya kenapa tadi saya tanyain orang tua, apakah jadi akademisi itu salah satu harapan orang tua? Sebenarnya tidak, ini. Oh tidak. Jadi kenapa saya sebut tidak ada irisan darah sedikit pun bahwa orang tua itu merupakan bagian daripada akademisi. Berapa saudara dok dulunya? 4. Ya kan? Oke. Yang pertama saya punya kakak laki-laki namun sudah meninggal. Kan? Kemudian kakak saya berarti satu lagi teteh, ya kan, ada, ya kan, terus saya kedua, ya, ketiga Raja, ya kan, beliau bungsu berarti kan. Ya. Dan ada satu lagi, ya kan, yang masih kecil juga, itu kan. Nah itu berarti kurang lebih sekitar ya 4 orang nanti ya. Kurang lebih. Jadi iya mah bungsu tertulus. Ada salah satu cerita Iya. harapan ternyata, ya kan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena ada anak bungsu lainnya. Karena ternyata saya justru seperti anak kedua yang menjadi cikal. Karena saya bagaimana caranya harus tetap memiliki prinsip dan menjaga prinsip tersebut untuk bisa menjaga kemuliaan keluarga semuanya, dimulai orang tua, keluarga. Karena bagi saya harga diri pribadi saya tidak lebih mahal daripada harga diri keluarga. Nah itu diantara. Nah, Oke. Bakal panjang kalau ngomongin atau ngerunut nama seseorang nih. Belum nanti bicara apa namanya silsilah turun dan lain sebagainya. Kita mau tanya dulu nih. Ini kan udah dilantik kemarin menjadi anggota dewan periode 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan. Tanya dulu dong, gimana kemarin kos politik waktu nyalek? Menurut Sebelum ke situ mungkin Dapil 6 berarti kan. Oh ya, Dapil 6. Yang gue tahu kan pileg sebelumnya 2019 berarti kan gagal kan. Berapa ribu suara waktu itu? Nah sebenarnya waktu saat 2019-2024 ya kan, saya mencalonkan itu di PDI Perjuangan juga nomor 3 ya kan. Dan saat kondisi orang tua di ICU ya kan. Oke. Saya kurang lebih 4.000 suara. Oke. Ya kan. Kemarin saya berapa? pastikan di 2019 ya kan, kalau boleh saya berbicara terbuka, menurut saya ini adalah soheh sumbernya karena dari saya langsung. Iya.
Kalau logistik perjalanan itu sudah dipastikan pasti keluar. Tapi kalau rekrutmen sang pajar ya kan, yang tiba-tiba subuh pagi datang Paham kan? saya pastikan 2019 tidak saya gunakan karena saya sedang menguji ya kan Hmm. bagaimana caranya elektoral ya kan dalam praktek dunia akademik saja ya kan 2019 atau 2024 kemarin ya? 2019. Oke. 2019 ya kan saya ingin menguji elektoral saya yang menurut saya biasa-biasa saja. Ini sampai berapa sih sebenarnya? Ternyata 4.000 kan. Nah, Oke. dan saya saat 2019 ya 2024 ya kalau nggak salah, justru saya sidang di pengadilan tidak menggunakan nama Anwar Hidayat berdasarkan legalitas aslinya ya kan. Saya ikut sidang dulu di pengadilan justru memakai nama Dede Anwar Oke. ya kan. Sidang apa tuh? Sidang Untuk nama. perubahan nama. Oh, Ya, iya. yang seharusnya kan kalau Anwar Hidayat di KTP ya pasti pakai Anwar Hidayat dong. Ijazah juga Anwar Hidayat karena berdasarkan legalitasnya Anwar Hidayat. Tapi saya ingin coba gitu kan, Iya. ya kan. Nah ini masih ada korelasinya dengan Dede Anwar gitu. Iya. Kan. Saya coba ya mau pakai nama Dede Anwar. Kan. Kok ini saya seperti tidak lepas nih bentukan dengan Dede Anwar. Sampai S2 sebenarnya tidak cukup kan ya. Saya sekolah lagi kan, Ya. di S3 ya kan, doktor tuh di Unisba. Hmm. Ada teman saya S2 ikutan juga. S3. Ayo terus gitu Dede ya Anwar nyambung. lagi, ya kan. Pada akhirnya saya di dalam dunia praktek kerja ya kan di Universitas Buana Perjuangan Karawang, malah ada mahasiswa yang terkadang saya sering marahin Pak. Ya ada, karena kan ada sering ada lembar pengesahan skripsi ya kan atau tugas makalah dan sebagainya. Kenapa nulis nama saya Dede Anwar Hidayat? Nah, sementara kan nama saya Dr. Anwar Hidayat kan begitu. Kan. Saya pastikan kamu harus berangkat pulang lagi merevisi tugas ini ya kan atau skripsi ini. Kenapa Pak? Kata Bapak sudah oke. Ada satu kalimat yang ternyata Anda tidak pahami. Nah, apa kalimat tersebut? Ternyata Anda salah nulis nama saya. Ya. Begitu. Nah, dan akhirnya ya di keluarga, kemudian di dunia pergaulan sosial pun ya kan, baik individu ya kan dengan Mang Ade, dengan Mang Eden, Om Repo dan semuanya ataupun dalam praktek organisasi semuanya. Lagi-lagi Dede Anwar lagi kan. Saya coba itu di 2019 ya kan pakai Dede Anwar. Ya, saya lihat tuh baliho-balihonya tuh. Ya, Dede Anwar kalau nggak salah kan begitu. Dan ternyata saya saat 2019 itu pakai nama Dede Anwar setelah di pengadilan negeri ya kan. Kemudian pakai peci ya kan. Ya. Ternyata kan, peci dan nama Dede Anwar tidak menyelamatkan ya kan. Nah, urusan politik saya saat pesta demokrasi di tahun 2019. Tapi Jadi bukan berarti peci yang tidak menyelamatkan. artinya nama Dede Anwar hanya Nah, meraih 4.000 suara di referendum. Ya. ternyata Dede Anwar hanya meraih suara kurang lebih 4.000 suara. Ternyata yang menyelamatkan 2019 itu saya sudah mulai memahami praktek empiris di dalam politik ya kan. Bukan peci yang saya pakai di foto itu tidak menyelamatkan. Ya. Justru yang menyelamatkan itu peci-peci yang ada di gambar uang Bung Karno kan. Ya. Mobilitas dan isi tas. Nah, Ya mungkin ini pelajaran untuk dewan-dewan kemarin yang belum berhasil. tapi saya pastikan hal tersebut tidak menjadi satu nilai konkret. Ya. Ya kan harus benar-benar dilakukan. Karena bagi saya kesimpulan hematnya adalah popularitas, elektabilitas, dan mobilitas normatifnya. Tergantung menerjemahkannya saja dari masing-masing penafsiran individu manusia yang sedang menjalaninya. Sekarang popularitas Sundanya kan orang teh kudu wau jeung sasaha kan gitu. Terus elektabilitas seperti apa? Sementara kalau mobilitas ya kan, ya kita mampu tidak, mau tidak ya kan untuk terus bersentuhan dengan masyarakat. Ya bisa dicek lah sama Mang Adeka ya kan, atau sama Om Eden, sama Om Repo ya kan. Saya hampir setiap hari Pak ya kan, tidak pernah kenal lelah ya kan. Walaupun saat itu ya saya usaha jalan, urusan masa dunia kampus jalan, politik pun jalan. Akhirnya Pileg 2024 kemarin Satu kalimat yang paling penting, apa tuh? tidak mungkin mendapatkan sesuatu hasil yang luar biasa kalau kita berjuang dengan luar biasa. Ya. Itu di antaranya. Nah pada akhirnya di 2024, 2029 periode kemarin, sebenarnya saya tidak akan mencalonkan
ya kan? Ah. Karena kan 2019 juga sebetulnya nggak niat-niat amat nyalon. Tanggung jawab sebagai kader partai saja, ya kan, mengisi Di DPS sebagai apa? wakil ketua. Wakil ketua ya, oke. Wakil ketua DPC, ya kan, ketua BIPIK, sekretaris bendahara, wakil ketua satunya Jenderal Jayus, kalau nggak salah beda kehormatan. Wakil ketua keduanya saya mati ketua, wakil ketua ideologi kaderisasi. Oke. Pengajar biasa. Iya. Nah pada akhirnya di 2024-2029 ya saya putuskan juga sebetulnya nggak nyalon, ya. Karena kan dekat dengan beberapa teman sahabat di media juga kan, ya dengan siapapun lah bertanya-tanya kan, nyalon atau tidak, sementara saya setiap momentum hari-hari besar ataupun acara-acara internal PDI Perjuangan saya memang sering buat baliho sama spanduk, tapi tidak akan pernah saya tulis bakal calon legislatif, ya kan? Tidak akan pernah, karena kalau saya berani menuliskan bakal calon legislatif, saya menafsirkan bahwa itu prestasi tertinggi buat hidup saya. Maka kemudian saya tidak menuliskan demikian, saya hanya menuliskan legalitas resmi saya saja sebagai wakil ketua ideologi dan kaderisasi DPC Perjuangan Karawang. Yang pahamnya paham, yang ngerti, ya kalau nggak paham ya silakan saja nikmati ketidakpahamannya, kan begitu. Nah pada akhirnya cara-cara muatan lokal dan kearifan lokal yang saya merasa diri ini hidup dan terlahir di kampung, ya saya tidak pernah meninggalkan jejak-jejak amanat dari orang tua. Dua, harapan besar masyarakat yang pasti mendapatkan nilai terbesar. Keundangan datang, kalau mau datang, kalau di kalau detik, ya kan, kalau gering. Nah, sekalipun kita tidak datang, sebetulnya itu bukan bentuk dari bagian dari bentuk ikhtiar untuk menjemput nyalon dewan ya. Memang aktivitasnya biasa sehari-hari aja ya, memang sebagai masyarakat ya. Pertama sebagai masyarakat, kedua memang satu masyarakat, ya kan, menjadi masyarakat, keduanya ajaran, yang tiganya fardu, Pak. Menurut saya, ya kan, kenapa saya anggap itu merupakan fardu, ya kan, untuk bersentuhan dengan masyarakat. Telinga kita diberi telinga kan untuk mendengar, ya kan, keluhan dari mereka, ya kan? Kita diberi mata karena untuk melihat kondisi mereka, kita diberi mulut bagaimana caranya kita mampu mengedukasi mereka, tapi tidak untuk hidung karena kita tidak mungkin mencium aroma mereka, ya kan? Nah, tidak harus demikian. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa melihat dan bicara mengedukasi, dan kita bisa mendengar keluhan mereka. Ya pada akhirnya hal itu yang menjadi sebuah prinsip tabiat buat hidup saya, ya kan? berjalan, ya kan? Karena bagaimana ketika kita sebagai manusia menganggap bahwa kebutuhan pokok kita mengisi perut kita dengan makan, salah satu sumbernya adalah nasi, pada akhirnya kan dicari setiap hari, ya kan? Lalu ketika saya menganggap itu pun menjadi bagian pokok penting buat hidup saya, lakukan saja, ya kan? Dengan tidak mengenal kata lelah, sekalipun sibuk kan banyak cara, ya kan? Pertama misalnya tidak hari itu, besok, atau sebelumnya, ya kan? Lalu kan ada alat komunikasi yang harus kita pakai, mohon izin dan mohon maaf saya tidak datang, tapi segera mungkin orang saya datang, kan begitu. Bahkan hal tersebut saya lakukan dan saya jalankan, ya kan? Maka kalau saya boleh memilih, Pak, ketika besok, ya kan, ada agenda rapat misalnya, ataupun agenda sesuatu yang memang memaksa saya harus datang, ya, tapi ada masyarakat yang memang masih membutuhkan saya pastikan masyarakatnya akan saya dahulukan. Ya, catat tuh masyarakat di dapil 6. Tapi itu tadi aja singkatnya aja. Apa berarti dari sejarah itu berarti 2024 kemarin berapa suara? 2024 berarti 13.000. Oh, signifikan juga dari 4.000 ke 13.000 ya. Ya kan, nasi yang kita makan hari ini Suara pribadi ya. Yang kita tanam kemarin sore kan, ya, gitu. Betul. Pasti kan ada investasi di 2019 ya, tadi sampai ya. 2024. Nah, kemudian dirajut lagi. Nah, balik lagi tadi, kos politiknya gimana? Ya kalau ngomongin masalah kos politik ya rendah-rendah amat tidak, sedang juga gak mungkin, ya kan, tinggi banget juga gak mungkin. Karena kenapa? Ya saya menyimpulkan bagaimana caranya saya harus memakai paket combo. Paket combo. Apalagi itu istilahnya. Ini bro, tahu nggak kita berasa kuliah atau nggak? Ya, usia kita lebih tua kan? Nggak buy one get one aja gitu. Jadi maksudnya paket combo itu gini ya. Saya dengan tim
saya pastikan Meden kemarin saya tidak memakai dan merekrut konsultan politik ya kan. Kemudian juga mendatangkan mengurban tim ahli untuk datang ke saya ya kan. Apalagi naturalisasi Pak. Ya nggak perlu lah untuk seorang akademisi mah, apalagi kan udah empirik kan sebelumnya 2019 gitu kan. Cuman saya bagaimana caranya ke tim itu hanya satu hal, solid aja ya kan. Dan demokrasi dipakai. Demokrasinya kita komunikasi, ngobrol, koordinasi ya kan. Bagaimana caranya ini harus tetap ada di rute yang baik ya kan. Pada akhirnya ketika balik lagi kepada pertanyaan soal masalah berapa kosnya, saya tadi jawab dengan paket combo, kecil enggak, sedang enggak, tinggi juga, saya nggak memilih kan begitu. Oke, artinya gini, tadi kan 2019-2024 ya cek sound lah itulah ibaratnya dengan idealisme akademisinya sekaligus riset kali kan dan lain sebagainya, hasilnya 4.000. Nah 2024 2029 ini pakai paket combo ternyata bisa 13.000. Karena saya setuju dengan pernyataan Om Eden. Karena saya sehubungan ada di rute idealisme saat itu. Karena saya justru menganggap bahwa pencalonan saya tidak berdasarkan niat yang tulus saat 2019. Ya kan? Justru ada sebuah hati yang bergejolak ya kan. Bertentangan dengan profesi saya sebagai akademisi ya kan, ataupun praktek dunia profesional berikut dengan usaha. Tapi saya justru memilih bagaimana caranya saya untuk mencalonkan ini. Jawabannya sederhana, penelitian dan riset. Benar tidak ya kan? Praktek sistem demokrasi hari ini di kita itu harus mengeluarkan ada ongkosnya lah gitu. Ada kosnya lah bagaimana. Ternyata pada saat saya berjalan secara riset penelitian secara empiris langsung ya kan, ternyata benar ya kan. Karena masyarakat hari ini ya kan, menurut saya ya kan, ini bukan pernyataan pribadi saya, bisa dicek ke lembaga-lembaga profesional survei ya. Kalau nggak salah hari ini ketika adanya pesta demokrasi itu, masyarakat justru menganggap beras dan minyak sayur menjadi souvenir dan merchandise ya kan, dari orang yang datang kepada mereka. Ini kita bicara sebagai akademisi dulu kapasitasnya. Jadi memang pada akhirnya sistem yang mengarahkan itu secara tidak langsung. Setuju nggak? Setuju. Sehingga ada syarat tak tertulis bagi masyarakat. Namun yang dipilih harus ada souvenir kan gitu seolah-olah. Ya kan sistemnya yang mengatur itu. Kayak misalnya meskipun ada batasan minimal kan, misalnya ada batasan minimal dan lain-lain dan seterusnya. Menurut Om Dede sendiri gimana nih? Pertama itu fakta yang tidak bisa dihindari. Pertama itu fakta yang tidak bisa dihindari. Ya, pada saat saya harus memutuskan secara pribadi, ya kan, kenapa ada combo tadi? Ya di combine saja. Ya, sudah di combine itu begini, ya terjemahannya. Enggak normatif amat. Gua juga merasa akademisi lalu harus menjaga marwah idealnya sebagai akademisi. Saat ketika adalah di dunia praktek politik ya kan, atau apalagi di masyarakat ya kan. Saya pribadi bisa dicek tuh di media sosial saya, di IG, di Facebook ya. Saya nggak pernah ngomong visi misi ya. Justru ketika ada yang nanya visi misi ke saya ya, jawabannya sederhana, di mana ada legislatif yang memiliki tagline visi misi. Sementara praktek amanat konstitusinya hanya sebatas pengawasan ya kan. Terus kemudian anggaran ya kan, dan budgeting kan, fungsi kontrol, pengawasan dan budgeting kan 3 kalimat tersebut tidak bisa diadendum kan, itu fungsinya. Ya berarti kemarin waktu pileg nih, kampanye pileg kemarin berarti datang ke masyarakat apa yang disampaikan? Ya saya mah justru bagaimana caranya bertanya ke masyarakat. Bapak Ibu, ketika saya datang hari ini karena sehubungan saya memiliki beberapa profesi yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada saya ya, Ibu Bapak mau milih saya hari ini ketika ketemu dengan saya, apakah saya harus jadi tukang bodor, apakah saya harus jadi kiai atau ustadz ya kan, ataukah saya harus jadi entrepreneurship ya kan, yang membahas UMKM dan lain sebagainya misalnya, atau saya menjadi politisi ya kan, atau menjadi bagian daripada Bapak Ibu semua sebagai masyarakat biasa
yang hari ini kita kebetulan ketemu dengan Bapak Ibu semua. Hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Hanya itu Paling saja. rumah ibu-ibu udah ramang gitu dong ya. Gak ada janji, saya akan bangun jalan anu waktu itu ini. Enggak, Saya akan bangun masjid anu, enggak ada. Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Enggak ada sama sekali, ya kan? Iya. Saya datang pasti, ya kan? Nggak repot-repot itu mainin mana, ya kan? 2 mobil, 3 mobil. Sundanya gini, anisanya. Mau datang 2 mobil, 3 mobil, kadang pakai sepeda saya Pak. Terus kadang pakai motor ya, kadang juga pakai mobil ya kan. Kalau yang jauh ya pasti. Kadang pastikan ya. Nah, saya ada bukti semuanya. Saya menggunakan ya kan satu terobosan setelah sholat subuh ya kan. Ya. Saya pakai sepatu ya kan, pakai street, pakai kolor ya kan, pakai mindset, pakai mindset ya kan. Saya datang jogging ya kan, running atau cardio ya kan, ngetuk ke masing-masing rumah. Ya kan, sendiri ya kan. Ya pura-puranya ke makam orang tua dulu kan. Habis di mana? Habis di makam bapak sama mama ya kan. Nah, biasalah ya. Ya nggak pura-pura, ke makamnya mah makam kan gitu. Jadi ke makamnya mah ya kan. Tapi habis dari mana? Habis dari makam bapak sama mama ya kan. Oh, alhamdulillah ya masih bertahan sampai sekarang ya kan. Kumaha tuh isuk-isuk teh ya kan. Terus muancan ya kan. Muancan kemudian ya saya biasa pakai ini Pak, apa Pak? Mas kecil ya, mas kecil ya kan. Kayak sekelanta, karena saya bias, sayur ya kan. Nah, terus kemudian ketika berbicara di masyarakat ya betul, ibu-ibu memilih sama bapak-bapak. Udah jadi masyarakat aja, kita kan masyarakat, oke. Mau ketemu sama Dede Anwar atau Anwar Hidayat? Kan begitu. Ya Dede Anwar, nah kalau Dede Anwarnya bentar lagi datang. Ya, saya kebetulan diinstruksikan ya kan oleh tim yang dimana bahwa sebelum beliau datang ya kan saya harus memandu dulu acara ya kan, sampai masyarakat kumpul. Diizinkan ya Bu Pak. Bisa main baperan ya. Oh, emang masih belum datang ya kan? Ya, ketika memang disimpul basis yang tidak kenal dengan saya. Oke. Ya kan? Masih jauh nggak Pak, Bu? Ya kan? Masih jauh nggak Pak? Ya kan? Sebentar lagi. Ya kan sudah konfirmasi. Ya, dan pada akhirnya saya memang sudah buat rekayasa dengan tim ya kan. Nulis mobil siawe kali tunggunya tungguan aing cek. Tungguan saya ya. Saya duluan ya kan. Nah, bahkan sound system dan mic-nya pun istri saya yang beli tuh. Karena kan, nah, biar mudah tuh dibawa-bawanya. Ya. Juga tukang obat kan gitu. Sistem Bluetooth. Nah, iya. Pada akhirnya, oh ya pengen ketemunya sama Dede Anwar ya kan sebentar ya Bu ya, tunggu dulu Pak ya kan. Oh ya udah. Ya kan. Ada kang mobil ya kan. Oh Pak punten, Pak Dede Anwarnya nggak datang. Di desa mana dok waktu itu? Banyak saya di Cimahi, Oh, iya. Kota Pohaci ya kan. Saya pasti kan 43 desa di dapil 6 5 kecamatan. Ada beberapa desa yang tidak saya kunjungi dan tidak saya datangi, bahkan saya tanya dan rumputnya pun nggak tahu. Tapi dari 43 desa tidak ada nol pun suara saya, semua terisi. Ya, modal. Nah, lalu kemudian kan pada akhirnya dari setiap titik dan yang saya datangi ya seperti itu saja. Kondisional itu yang disebut combo. Ada juga yang masyarakatnya pragmatis kan. Ketika untuk saya punya bekal tuh riset yang kata Om Eden tadi penelitian di 2019 ya kan, ternyata mobilitas yang dulu pertama ya kan, sebetulnya kalau politik bukan popularitas, elektabilitas dan mobilitas. Kalau boleh saya balik mobilitas ya kan, elektabilitas, popularitas ya kan. Mobilitas dulu ya. Tergantung ya penafsiran dan penerjemahannya masing-masing. Asal jangan mobil isinya tas. Nah, kalau saya itu, kalau saya justru mobilitas itu bagaimana caranya mobilnya ada isinya, ya kan berikut tasnya juga ada isinya, kan begitu, kan. Tapi tergantung lah bagaimana cara kita mau untuk mengisinya saja. Pada akhirnya ya saya gunakan paket combo ini, ya kan, ketika menghadapi orang-orang yang pragmatis, ya langsung tiba-tiba tadi kata Bang Adek, pengen masjid, kan, terus kemudian pengen jalan dan lain sebagainya. Boleh saya jawab dengan hemat dan sederhana, kan? Saya pastikan saya pun mendistribusi itu. Nah, bukan berarti saya menolak, kan? Tapi saya edukasi. Ya. Nah, dengan kedatangan saya harus memberikan dampak faedah, kan? Tapi tidak menjadi manfaat, Bapak Ibu, ya, karena sehubungan saya tidak mau terjerumus kepada calon-calon yang tidak memiliki produktivitas nilai-nilai dalam berpikir, ya kan, ya, dengan komunikasi yang baik, ya kan,
Maka ketika hadirnya saya ingin bermanfaat dengan paket combo. Ya. Karena kan dewan ya hanya mengadvokasi kan. Iya, kan begitu. Dia bukan pemilik, ya Oh, bukan kewenangan. legacy bukan ya kan. Bukan. Sebagaimana fungsinya legislatif hanya mengadvokasi kepentingan masyarakat dengan pemerintah Iya, kan. ya kan. Jangan sampai Ya, salah mitra. kaprah juga gitu kan. Pertama mitra, kedua jembatan kan. Iya. Ya, maka sepakat atau tidak ya, menurut saya mau ngapain ngomong visi misi. Visi misi kan tidak ada sebetulnya di Betul. legislatif. Ya. Betul. Kita hanya sebatas fungsi jembatan dan mitra hari ini. Visi misi itu normatif aja. Ya, hanya sebenarnya. normatif saja itu ya, Ya. antara kita mau atau tidak. Ya kalau saya ditanya visi misi ya terjemahannya malah lebih banyak kan begitu. Pada akhirnya ketika kembali lagi menghadapi masyarakat yang pragmatis ya kan saya nyatakan demikian tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ya saya berkontribusi tapi dengan catatan kontribusi itu bagaimana caranya kita lakukan dengan nilai-nilai identitas nasional yang harus kita jaga. Ya, gotong royong. Siapa yang mau menyumbangkan tenaganya, pikirannya, waktunya dan uangnya. Ya, Oke. tapi tidak boleh tidak sama sekali. Walaupun itu 1.000 atau 2.000 rupiah. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh bapak-bapak ibu semua. Ya. Dan tidak lantas selalu kemudian nanti kalau sudah saya jadi baru saya bangun. Ya. Itu kan jawaban-jawaban primordial menurut saya. Geus teu main lah masyarakat ya geus teu main lah gituan lah gitu kan. Sementara saya bisa disebut generasi masa kini ya kan yang kemudian pemikirannya pun masa kini ya kan tapi tidak akan pernah meninggalkan jejak-jejak masa lalu kan begitu. Ya. Nggak usah nunggu nanti saya besok. Jadi Pak Bu, sudah hai sekarang saja ya kan. Wah, gagah ya sudah. Langsung diokehan wae ya. Lahir karena saya loba duit ya. Saya mah teu boga ilmu Bapak. Bahkan di balik dan spanduk saya pun ya salam damang yatim piatu jalanan. Kan sering saya lakukan itu ya. Karena apa? Sederhana ya kan. Saya hanya ingin bagaimana caranya memberikan nilai-nilai kepedulian. Ya kan? Kumaha damang, kudu damang sadayana dulu badaya, damang salawasnya. Ya kan? Yatim piatu jalanan. Energi doa mereka pun kepada saya murni. Ya. Ridho dan ikhlas maka kemudian saya bapak ibu pun dijampe bakal didoakeun sing sehat panjang umur bahagia lahir batin seueur aktosna aya nu paling penting Ya. di balik bapak ibu sadayana nu aya di dieu termasuk saya doa nu mustajab terakhir yang akan saya berikan sebagai hadiah untuk bapak ibu semua sing lunas hutangna awas geus tong seuri heula nya jadi keur doa kan ayo nya ijabah fil qabul al-fatihah. Jadi saya mampu bagaimana caranya mengedukasi bagaimana caranya mereka bisa terbawa oleh emosional saya. Nah, Lebih egaliter lah ya gitu kan. Itu diantaranya. Karena itu sih sebenarnya yang dibutuhkan. Kadang kebanyakan baru juga jadi caleg gayanya udah kayak Ya, itulah pokoknya. itu kan yang masyarakat tuh sekarang juga udah banyak itu kan. Tadi fokus lagi ke ini ke point of view-nya adalah kenapa tadi saya tanya nanti sebelum Marika nanya kenapa tadi saya nanya soal politik dan sebagainya karena kan sekarang juga lagi momentumnya politik juga nih ya kan pilkada kita pilkada sehingga ini irisannya mungkin bagi kalangan tertentu pilkada momentum politik ini jadi mata pencaharian kan dengan menggunakan momentum itu. Kemarin siapa yang ngomong di podcast? Iya Kang Mace. Ada yang satu rumah misalnya 5 anggota sampai keluarga bisa beli motor. Ya fakta itu fakta. Saya pikir siapapun politisinya selama menggunakan cara-cara yang bijak dan tepat sasaran, saya pikir pada akhirnya sistem tak tertulis ini ya tinggal diarahkan aja gitu. Kodrati itu Pak. Ya kan? Betul. Terjadi itu. Karena ya kita mau bicara idealisme segimanapun masyarakat butuh. Iya. Ya kan? Tidak bisa tidak. Ya, ini bukan soal like or dislike gitu kan dan lain sebagainya. Tapi bicara aturan nggak boleh, gitu kan? Betul. Tapi di sisi lain masyarakat, nah, maksud saya adalah kenapa saya tanya, mudah-mudahan masing-masing setiap pelaku politik ini memiliki cara yang lebih bijak
supaya ini tidak masuk pada ranah-ranah yang non normatif tetapi memang bisa bermanfaat kan Iya, itu betul. maksudnya. Ya selama bermanfaat mah gitu kan pasti dilakukan dengan cara-cara yang baik Iya. gitu kan. Sehingga ini menjadi sebuah manifestasi yang bagus bagi dirinya. Gitu. Nah. Ya, Dia demikian ngomong- sekilas. Orang jadi rada naik saeutik ya kualitas omonganna yang akademisi bos. Dokter, bos. Ya, demikian sekilas apa sejarah tentang Dede Anwar. Ngebahas Dede Anwar udah 45 menit kita dia. Belum masuk ke tema sebenarnya. Makanya pas saya baca ya ada player ya kan, idealisme pertaruhan jabatan. Alah, gitu ya. Maka harus saya jawab dan terjemahkan ya kan arti konkret ya kan bahwa idealisme itu bukan soal bagaimana caranya menjadi prinsip yang mutlak. Oke, Mantap. idealisme itu bukan apa gimana, Dok? Idealisme itu bukan menjadi sesuatu prinsip yang mutlak. Oke, boleh tuh ya. Ya idealisme juga tafsirannya banyak. Banyak. Ya idealisme apa namanya kita di dunia pekerjaan kita idealismenya uang. Nah, Di Ya. ini idealismenya apa gitu kan dalam konteks bernegara idealismenya apa? Saya simpulkan pernyataan Om Eden tadi dengan istilah ethos. Oke. Apa itu ethos? Etika posisi manakala ketika kita ada di mana. That's right. Perempuan itu. dengerin lu pada ini lagi kuliah kita. Berapa SKS nih? Udah 45 menit. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan oleh dokter ini menjadi wawasan baru lah ya bagi kita atau bagi siapapun masyarakat anggota masyarakat Kabupaten Lerawan yang pileg mungkin pileg berikutnya kan bisa dijadikan contoh kan modal dasar bahwa artinya apa ketika ingin terpilih itu bukan investasinya memang harus jauh-jauh hari Iya. mobilitas tadi kan Ya. jadi bukan mau sebulan mau pemilihan baru gencar sosialisasi hanya dengan mengandalkan maaf money politik gitu kan. Ya. Artinya money politik memang tidak ini ya, tidak bisa menentukan ya, tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Ya tapi to be honest gini, ini maaf ya bukan underestimate ke siapapun itu. Saya pikir Om Dede ini pada saat itu caleg yang cerdas nih. Dalam arti kata begini, pencalonan pertama gagal, terus belajar dari itu. Iya. Ya, secara empirik riset ada riset dan lain sebagainya. Kemudian di pencalonan yang kedua berhasil, Iya. yang dari 4.000 ke 13.000. Iya. Nah, saya pikir siapapun itu bahkan tidak Om Dede Anwar sendiri itu cara yang cerdas. Kan ada juga yang sudah 3-4 kali yang lain tapi masih kalah. Kagak gitu. jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Maksud saya adalah dia tidak mengambil yang nggak menjadikan itu sebuah riset. Iya. Pencalegan pertama. Jadi gini ya Om Eden, Adek ya. Hmm. Kadang saya juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, itu masih sebenarnya jawabannya sederhana kalau kata saya. Mau percaya mangga, nggak percaya pun silakan. Kan pilihan, Ya. betul nggak? Bahkan ketika memang misalnya ada stigma yang go publik menganggap bahwa saya 150.000 lah, 200.000 lah, ya kan 100.000 lah isi amplopnya kan. Ya saya cuman bisa menjawab dengan tertawa saja. Kalau pernyataan yang terpublish itu menyudutkan bahwa saya melakukan hal demikian, ya kan, saya pastikan tidak. Ya kan, mau ngapain saya justru mengedukasi dengan nilai nominal bukan yang 2 lembar atau 1 lembar. Kalau ternyata substansi edukasinya tidak sampai. Ya. Walaupun pada ujungnya adalah bicaranya takdir. Iya, Ya, betul itu. takdirnya jadi ya jadi, mau sekali nyalek juga gitu kan. Ya, Takdirnya nggak jadi, mau 10 kali nyalek pun sepanjang hidup berarti gitu kan. Terjadi mah terjadi itu tadi. Tapi saya bicara secara objektivitas gitu ya. Bahwa kan banyak yang pertama kali nyalek terus gagal, stres gitu. ya. Ya. Ada juga. Nah ini kan berarti Nggak tidak mau nyalon mempersiapkan lagi, diri ya atau kan? kapok gitu nggak. Tapi kan kalau ini tadi sebagaimana yang diutarakan bahwa 2019 saya begini, Ya, akhirnya betul. saya banyak ngambil pelajaran, banyak riset ini ternyata gitu yang harus saya lakukan di 2004-2009 itu begini. Ya. Nah, itu maksud saya. Ya. Kan? Lanjut. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat. Dok, kita belum masuk tema. Sekarang gua mau tembak masuk tema. Mantap, Yang kita angkat. Temanya seberat kan? Apa tema yang kemarin?
Akademisi masuk parlemen antara idealisme dan pertaruhan jabatan. Iya, yang bikin. Jadi dia emang sengaja ngeberat-beratin. Gue masih ringan-ringan aja. Oke, Dok, gue review dulu. Berarti sekarang kan anggota DPRD Karawang, fraksi PDI Perjuangan kan? Berarti dosen Fakultas Hukum di UBP, Universitas Buana Perjuangan. Terus kemudian mantan Dewan Pakar DPRD Karawang bidang konstruksi, betul ya? Betul. Berarti kalau sekarang dia dewan itu udah lepas otomatis ya? Saat DCT itu sudah dilepaskan. Oke. Kan ini patsun kepada instruksi hukum. Dok, begini. Tapi boleh nggak ya nanya begini ya? Masih pertanyaan nyambung dengan dewan tadi. Nggak jadi masalah, ini kan ruangan ini. Dialog. Iya. Dok, nanti pengen duduk di komisi apa nih? Ya. Komisi berapa nih? Sebetulnya kan kalau ngomongin pertanyaan mau di mana ya, terus pengennya di mana, ya kalau melihat latar belakang kompetensi saya selalu siap ditempatkan dimanapun. Yang penting berdasarkan daripada pleno internal kan begitu. Kesepakatannya itu akan terdistribusi di komisi mana atau AKD apa kan begitu ya. Kan? Enggak, maksud gue keinginan pribadi nih, bidikan hari ini nih. Kalau pribadi saya ya kan, ya nggak ada sih Om Adek ya kan. Maksudnya yang sesuai dengan misalkan ada yang linear persoalan di dapil 6 gitu. Ya. Kalau memang misalnya pertanyaan tersebut harus saya jawab secara pribadi, saya pernah ditanya saat itu oleh media. Karena ya, nanti apa yang akan diusung menjadi fokus ketika legislatif itu didapatkan kekuasaannya. Kata saya, kekuasaan apa? Ya, yang ada juga kekuasaan terbatas ya kan ada trias politika yang dikemukakan oleh teori Montesquieu kan begitu. Kata saya begini, kalau ditanya seperti itu saya jawabannya yang jelas pendidikan. Nah, karena suka tidak suka saya mau memiliki latar belakang pendidikan. Pendidikan komisi berapa? Komisi 4. Oh, komisi 4 ya, oke. Nah kebetulan sehubungan juga ya kan, ada masyarakat yang menganggap saya ini dokter Pak, ya kan? Dokter. Yang menganggap saya bisa menyembuhkan orang ya kan? Dari yang gila dari yang gila menjadi stres, dari yang stres menjadi gila misalkan begitu. Ya sudah ya kan, saya terima itu kan begitu, walaupun sebenarnya bukan dokter tapi doktor kan begitu. Nah latar belakangnya akademisi, pendidikan fokusnya kan begitu. Karena sehubungan ada masyarakat yang menganggap saya dokter yang bisa menyembuhkan orang gila, ya saya juga di komisi 4 juga kan urusannya kesehatan juga begitu. Kata wartawan saat itu, media yang mengatakan ini berat tuh Pak jawabannya. Saya jujur Pak, kemudian ya kan ya sama Om Repot salah satunya ya sahabat tercinta ya. Saya memang sulit diajak serius Pak. Nah, sering ada istilah-istilah yang memang saya kemukakan ya kan. Terus contoh kemarin saja ya kan, saya menganggap orang mungkin ya menganggap saat paripurna istimewa kemarin ya, pelantikan menjadi sidang paripurna istimewa yang dijaga marwahnya. Pelantikan gitu loh. Ya. Saya pakai peci kesalahan, maka pakai peci logor, logo belagan. Pada akhirnya ya kan, sehubungan dipanggilnya itu berdasarkan partai kursi terbanyak dan sampai dengan ke ujungnya ya kan. Nah, saya sehubungan kader PDI Perjuangan Pak, ya kan, yang harus terus membumikan nilai-nilai marxisme di bumi tanah panah perjuangan. Mereka ada simbol identitas yang tidak pernah hilang. Ya, pada saatnya ada video nanti saya kirim. Udah ya. Sama Alek minta kemarin. Ya, pada saat Dr. Anwar Hidayat SHMH ya kan. Ya. Saya langsung berdiri Pak. Saya menghormat, pertama terlebih dulu yang saya hormati adalah guru besar saya, rektor yang saat itu juga ada hadir. Saya berdiri, saya hormat dulu. Hadir beliau ya. Nah, mohon izin bro, ya begitu. Ya. Lalu kemudian jalan, ya
saya kepalkan tangan simbol perjuangan ini, merdeka, Iya. sampai semua undangan ya kan. Pertama tepuk tangan, bahkan ada yang begini juga. Tepuk tangan dan tepuk jidat. Maka ketika kalaupun saya lihat videonya, ternyata Haji Aep pun sebagai bupati yang ada di depan saat itu ya tertawa melihat saya kan begitu kan. Tapi bukan berarti menganggap itu bukan sidang istimewa. Iya. Nah, tapi saya ingin membawa itu kan emosional proses berpikir mereka yang saat itu sedang ada di ruangan paripurna. Tong serius-serius amat oke lah, santai aja gitu kan maksudnya. Nah, lalu kemudian ya, ketika balik ke pertanyaan tadi, pendidikan dan kesehatan salah satu di antaranya yang ada di Komisi Komisi 4. Ya. Di antaranya. Karena kenapa? Ironis Pak. Ya. Nah, Bicara dapil 6 dulu aja dong. Ya. Pendidikan kesehatan di desa mana? artinya Kira-kira yang perlu diselesaikan. saya nggak jauh-jauh ya. Hmm. Berdasarkan domisili saya saja. Hmm. Karena menjadi sampling. Dapil 6 itu 5 kecamatan: Purwasari, Kelari, Ciampel, Majalaya, Karawang Timur. Oke. Ya, kecamatannya. Isinya dari 5 kecamatan tersebut itu ada 43 desa. Ya, variatif lah jumlah isi desanya masing-masing di setiap kecamatan. Kecamatan Majalaya ada 7 desa. Ya kan? Di antaranya ada desa Bangde. Oke. Desa Bangde ini ya kurang lebih jumlah hak pilihnya hampir menyentuh di angka 35.000. Ya. Ya kan? Tidak berbicara di bawah usia. Oke. Oke, ya ternyata ada yang ditinggalkan. Nah, perhatian khusus kepada pendidikan. Ya, problemnya 2, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Oke. Kan ketika saya mendengar yang banyak mengeluh kepada persoalan masalah pendidikan, ya kan hari ini khusus kalau ngomongin SD dan SMP kan pasti elektoralnya ke urusan masalah pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Ya. Beda halnya ketika ngomong SMA dan SMK Udah provinsi kewenangannya. kewenangannya ke Iya, provinsi. betul betul. Ya. Sehubungan saya DPRD Kabupaten Karawang ya, yang kebetulan juga wilayahnya di Kabupaten Karawang ya, saya menganggap bahwa ada sesuatu yang ironis di pendidikan. Ironis seperti apa? Salah satu contohnya, kebayang nggak Pak? Ada satu peristiwa yang membuat sekolah SD di tanah legenda, saya sebutnya. Kenapa saya sebut tanah legenda? Penuh dengan nilai cerita sejarah. Ya. Ngomongin Karawang, ngomongin kecamatan Majalaya. Ya. Tidak akan pernah Apa tuh? nilai-nilai sejarah Singapura bangsa gitu. Sekolah di SIP Pak ini, ada SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Alasan? Alasan kan sarana Sarana pasti nggak muat. Ya. Kemudian juga nggak cukup ya. Ya bangku mejanya nggak ada. Ya. Ya. Terus siswanya banyak. Ya. Pada ini lakukanlah sistem kebijakan SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Kondisi hari ini masih seperti itu. Masih seperti itu. Masih ada Walaupun sekolah pagi, tidak ada semuanya. sekolah siang gitu ya. Walaupun memang bukan menjadi satu nilai peristiwa yang wah gitu kan, karena kan memang dari dulu juga ada pagi ada siang. Tapi menurut saya ya kan, sebagai akademisi ya kan, tidak layak ketika dipaksakan adanya sebuah kebijakan kewenangan di dalam dunia pendidikan di strata dasar. Ya kan, ada SIP 1, SIP 2, SIP 3, bahkan SIP 4. KBM-nya nggak efektif ya kalau gitu ya. Efektif, di mana akan menyerap ilmu pengetahuan yang baik. Sementara kondisi kebijakan dipaksakan karena kondisi. Kan? Nah, itu di antaranya. Ya udah mafhum lah berarti kalau di Komisi 4. Ya, maka kemudian terbatas kewenangannya. Ya, karena kan saya tidak pernah akan mampu untuk mengeksekusi kewenangan. Oke. Karena kan legislatif. Ya, Nah, betul. sesuai dengan fungsinya. Ya, saya akan terus menyuarakan bagaimana caranya, ya kan? Ya mengadvokasi tadi. Mengadvokasi, yang menyuarakan mengadvokasi, ya kan? Lalu kemudian ya, memohon ya kan, Pak, kepada pemerintah daerah dalam hal ini, ya kan? Mohon dengan sangat pendidikan, kesejahteraan bagian daripada amanat konstitusi Undang-Undang 1945. Maka tolong jaga marwahnya. Ya. Kalau memang misalnya ingin maju, ironis ya di kota industri. Ya. Di kota industri. Hari ini ketika kita sepakat untuk Karawang ingin lebih maju, Gini dong. ya kan begini ya. Ah. Oke, gagah saya.
Allah Akbar, gue sampai batuk. Ya, jadi ketika memang produk rawa Di maju, screenshot nanti jangan lupa yang gini tadi. pada saat ketika kita sepakat rawa maju, ya, bagaimana caranya? Tugas paling penting menerjemahkan api, Ya. ya, Ya. maju di semua aspek. Ya. Ya. Paling penting nggak jauh kan, pendidikan, ya kan, sosial masyarakat, ya kan, kesehatan, ekonomi. Ya. Gitu. Ya udah gitu aja. Kalau aspirasi ini masih belum juga didengar oleh pemerintah daerah, udah gadein SK Dewan aja ke BJB. SK Dewan di mana sekarang? Udah di BJB apa masih dipegang? Ini ya, ini, ngobrol gitu, Allah. Soalnya titik temu punya proyeksi berita bahwa akan melakukan investigasi kira-kira dewan mana saja yang menyekolahkan SK-nya ke BJB. Itu akan kita investigasi. Nah, cuman dalam pertanyaan tersebut kalau memang misalnya harus saya jawab, ya, hemat sebenarnya jawabannya. Itu soal hak, ya, Ya. yang berhak dipilih. Kan? Oke. Mau didistribusikan SK-nya silakan, tidak pun nggak apa-apa, benar nggak? Ya. Tapi kalau Mang Adeka dan Om Edi nanya ke saya walau demi Allah sampai di meja titik temu ini, nah, saya masih belum tahu SK-nya juga kayak gimana. Sumpah. Tapi saya pastikan yang mau SK tersebut, ya kan, pasti kertas. Ya artinya berkabar nanti ke kita. Ya. Ketika SK sudah didistribusikan akan kita investigasi ke BJB. Ada berapa dewan? Tapi sampai sekarang saya pastikan saya belum tahu SK-nya juga. Ya kan? Nah, Kemarin jasnya pas nggak? saya kebetulan kalau ngomongin jas, alhamdulillah pas. Pas, ya. Karena sudah pas dipakai, ya kan, ternyata kemudian saya kecilin lagi. Oh, ya, oke. ya. Terus dipakai lagi, ya kan, saya kecilin lagi, ya kan. Ternyata dari saat ketika saya diukur, ya kan, sampai pelantikan ini kan lumayan agak jauh juga nih ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya kan sedang menjalankan prinsip puasa makan satu hari sekali tuh kalau nggak salah. Ya. Berikut- Intermittent bukan? Iya, itu Intermittent. kan. Terus kardio juga, Oke. tabung gula sudah dipastikan tidak. Iya, saya nyusut dari dulu waktu saya Gitu. masih sering Nah, ketemu, Iya. sampai sekarang nih beda nih. jauh banget lah. Nah. Pada akhirnya Turun berapa kilo? dari 117 sekarang 85. Wih. 34, Ya. 35 kilo lah kurang lebih. Nah, pada akhirnya ketika alhamdulillah jasa cukup, ya kan. Ya, saya melihat foto saya saja, alhamdulillah nih jasnya cukup, ya. Jahitan dasi aman, nggak ada Dasi aman. aman. Soalnya ada beberapa dewan yang ngeluh, ini kok jahitan begini katanya. Sepatu pas ukurannya. Anggaran pelantikan Hah? hampir 1,5 miliar, ini dasinya begini katanya. Beda lagi, anggaran jas ada lagi. Oh ada. Cuman peci doang ya Pak, gue belakang. Sepatu cukup, sepatu. Sepatu cukup. Saya sepatu cukup ya, semuanya cukup lah alhamdulillah. Tapi beda kondisi dengan hari saat-saat dulu kemudian, ya kan. Sebenarnya saya orang yang paling menolak berpakaian rapi, Pak. Oke. Ya kan? Kenapa artinya? Ya. Makanya datang sini juga cuma pakai kaos doang kan. Tapi bukan tidak menghormati, Pak. Iya, sama saya juga banyak pakai kaos. Saya nggak aja pakai kaos berem yuk. Datang dari praksi PDIP ya, dari berem. Pas beliau pakai hidung, pakai jaket tuh ya. bahkan kalau nggak salah kan hari Senin kan pelantikan kemarin ya kan. Minggunya ada gladi resik ya kan. Saya sampai dikasih tahu sama istri ya kan. Kamu mau kemana? Karena aku mau gladi resik. Ada undangan ini mau gladi resik di Pemda katanya buat besok. Kok ada gladi resik? Iya. Kan? Ke Pemda? Iya. Kamu nggak salah kan? Kenapa sih Mak? Sundanya ini mau izin. Bila aku itu pakai sendal. Pakai celana garis bolong ya kan. Terus pakai kaos ya kan. Oh iya ya. Kok nggak dari sini Pemda ya? Nggak sadar dia udah jadi pejabat. Kan akhirnya biarin aja lah, aku pakai sepatu doang lah, udah pakai kaos aja. Saya pastikan Pak, saat kemarin kalau nggak salah dari sini saya pakai kaos ini. Pas datang sama teman-teman, ya, loh kok pakai kemeja kayak kumaha. Ya. Kenapa pakai kaos itu sih?
saya sok ruas na bapak-bapak kabeh ya kan. Jadi saya sengaja pakai baju gini. Jadi saya memberikan pesan, saya selalu kaget ketika melihat orang. Jadi berekspresinya di situ. Berekspresinya di situ. Bisa aja. Emang saya sengaja ya kan sering memberikan pesan-pesan yang saya tidak keluarkan dari kalimat bahasa kan. Satir lah. Nah, ya satir lah. Ya. Salah satunya saja waktu pada saat kemarin setelah pelantikan tamu kan nggak selesai tuh sampai malam kan bahkan saya pun ya buat acara seremoni yang lumayan besar juga kemarin lah Di rumah ya kan masih euforia ya, masih euforia kan konstituen lah khususnya. konstituen lah ya kan bahkan saya ada acara juga ngundang si preman pensiun ya kan terus lagi adik Astrid ya kan nah, saya di panggung besar pakai kaos yang putih anak kecil lagi pakai donat gini nih karena ya, ada yang nanya tuh Wahenhen kalau nggak salah kan MC juga Wahenhen coba dok ya saya apa percisnya dokter ya kan sok ngahina batur tapi teka rasain ku batur ya kan karena tidak akan pernah sampai pesannya secara kalimat bahasa ini baju artinya naon dia ya jangan pernah khawatir wah saya tidak memperhatikan seluruh konstituen dan masyarakat karena menurut saya di pesan gambar baju yang saya pakai ini ya kan saya akan terus meneropong ya kan bahwa semuanya harus saya perhatikan tapi ingat Pak semua ada catatannya Ya. catatan apa sih dok ya kan dari yang janji 200 jadi 20 ya kan dari yang 500 janjinya menjadi 50 ya kan dari yang justru janjinya 5 menjadi 500 semua ada catatannya maka saya pakai baju ini ya kan tidak usah khawatir bahwa saya tidak akan memberikan keadilan. Oke dok, kita udah hampir 1 jam nih. Persoalan kita masih bahas di dapil 6 aja dulu ya. Ya. Persoalan yang lebih serius lagi nih. Black Zone, ngomong-ngomong Black Zone, kan di Karanganyar ya, Karanganyar di Kecamatan Kalihurip. Curug. Ya berarti kan imbasnya berarti desa Karanganyar, Kalihurip, Curug. Black Zone, pusat pengelolaan zona hitam, pusat pengelolaan limbah B3 di Karanganyar. Kan yang PT PPLI ini kan awalnya kan itu di Bogor dia. Bogor overload, kemudian menuju Karawang sebagai penggantinya. Tanggapannya? Tahu nggak soal itu? Menolak atau setuju? Kalau mendengar iya. Enggak, pribadi dokter menolak Iya. atau akan setuju? Pertama kan kalau mendengar iya, ya kan, ketika pertanyaan menolak ataupun setuju, ya kan, ya, hari ini saya tidak akan rilis resmi menjawab. Baru beberapa hari. Alasannya kenapa? Ya kan, khawatir jawaban saya tidak soheng kepada Ya. pertanyaan yang Andika sampaikan. Tapi saya baru sementara menganggap bahwa Black Zone ini kan zona hitam, Ya. ataupun area hitam, yang dianggap bahwa ketika berbicara hitam ini kan area-area warna yang krusial, Ya. yang Seperti Anda duduk hari ini di area hitam. ya. Mudah-mudahan otak kita tidak hitam. Nah artinya ketika area hitam ini dianggap sesuatu wilayah yang hitam pula, ya kan? Kalau boleh saya tafsirkan, ini kan menjadi wilayah-wilayah krusial yang justru ada masalah di dalamnya, ya kan? Bahkan menyimpan masalah pula, Pak. Ya. Ya kan? Tapi urusan masalah tentang ketika memang itu menjadi sebuah dampak masalah yang akan lebih besar, ya kan? Kan jawabannya hanya sederhana, mampu tidak, ya kan? Adanya sebuah hukum positif yang jelas-jelas sudah ada aturannya, misalnya, ya sudah tegakkan saja dengan tegas-tegasnya. Kalau memang misal amanat konstitusi, ya kan, secara aspek yuridisnya sudah dibuat, kan, yang menyerap anggaran ketika membuat aturan, ya kan masa ia tidak dilakukan ketegasan, ya kan? Apapun aturannya dibuat sebagaimanapun rupanya, kan? Karena menurut saya sebagai orang hukum, membuat produk aturan itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya aspek yuridis, Ya. kan? Kemudian aspek filosofis, ya kan? Sosial budaya, ya kan? Karena ini tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dilepaskan ketika membuat nilai-nilai produk hukum ataupun peraturan. Ya, normanya ada Normanya itu. Nah, artinya bahwa ketika memang satu amanat peraturan tersebut itu memang sudah ada, ya sudah tegas, tegakkan. Ya.
kalau memang dirasa itu menjadi sebuah masalah. Tapi kalau dirasa memang peraturan tersebut itu sudah ada dan mengatur akan hal itu, ya kan, dianggap tidak masalah, ya sudah, jangan dilihat apalagi dibaca. Oke, untuk sementara berarti kesimpulannya kalau Dokter Dede belum bisa lah ya menyimpulkan setuju atau tidak. Kita lihat nanti perkembangan sebulan Ya. 2 bulan ketika Ya, isu Black John di Ya. internal DPR seperti apa. Mungkin kan? sebulan lagi bisa lebih soheh ngomongnya gitu. Artinya Sebagai anggota legislatif gitu Hmm. kan bisa lebih soheh lah nanti. bisa lah nanti kembali lagi. Kan. Oke. Tapi kalau hari gini, ya saya khawatir memberikan sesuatu Betul, betul. nilai-nilai Ya, yang Setuju, baik saya lah. setuju. Paham kita paham. Nah, ini bicara lagi kembali ke tugas dan peran sebagai anggota dewan. Nih, akankah nanti, ya mudah-mudahan sih seperti yang saya kenal selama ini seorang Dede Anwar yang tehese di panggihan, gitu kan, terus terpilih-pilih bagian saha, Siap, betul. kan mudah-mudahan tetap seperti itu. Nah, tapi lain cerita kan nanti dengan kesibukan dan lain sebagainya sebagai tugas dewan ini Belum terkontaminasi belum terkontaminasi gitu kan. dengan kebiasaan budaya di internal dewan. Yang paling pertama ini bicara proyeksi ya, yang paling pertama dan akan dilakukan atau akan dibenahi atau akan dilakukan sebagaimana perannya itu apa nih yang sudah diproyeksikan? Lagi greget sama apa nih? Ketika jadi dalam dewan ini. tuh pengen benerin ini misalnya, atau betul, pengen ini, betul. atau pengen bikin perda apa gitu, atau gimana? Saya tetap konsisten. Atau dokter hari ini menyikapi juga isu tentang inkondusivitas Karawang hari ini. Kita tidak akan berbicara kelompok A dan kelompok B ya, Iya, tetapi kita menyikapinya sebetulnya budaya atau kebiasaan masyarakat Karawang itu seperti apa? nah kalau ngomongin masalah kondusivitas ya, saya pastikan nih menjadi satu nilai bukti bahwa saya itu memiliki konsistensi akan terus mengawal kondusivitas di Karawang. Kan? Karena Karawang aman, nyaman itu harapan kita. Ya, tapi ketika tanah legenda Karawang ini justru itu kan tidak dibuat aman dan nyaman, justru itu bukan harapan kita. Ya. Dan kita sama saja tidak memberikan nilai-nilai kearifan yang bijak dan baik ketika justru berharap ya kan, Karawang sebagai tanah legenda ya kan, diciptakan situasi yang tidak aman, nyaman dan tidak kondusif. Ya. Nah, kebetulan saya punya senior juga kan yang pernah diundang sama Titik Tamu Purkes juga. Kebetulan juga beliau saat di profesi profesional sebagai dewan pakar saat itu ya kan, parah-parah juga sama saya kan begitu. Kang Aceh maksudnya? Kang Aceh, Oke. ya. Udah WA kan ke saya nih ya kan, ya. Nah, ngirimin surat ya kan berikut dengan kemarin kalau nggak salah. Ya. Mari uji nyali anggota DPRD yang baru dilantik benar mewakili rakyat atau tidak ketika ada yang berkoar tentang syarat kekarawangan apa tindakannya. Oke. Ya. Itu surat undangannya ada. Saya jawab dengan sederhana, siap. Jam berapa kumpulnya, di mana, ya kan, apa harus saya berikan. Bukan hanya cukup ketika ngomong kedatangannya. Ya. Oke. Ya, itu bentuk komitmen saya bukan karena melihat perkawanan persahabatan persaudaraan dengan Kang Aceh yang mengundang. Ya. Tapi ini panggilan marwah. Bagaimana caranya kita harus menjaga tanah leluhur, tanah legenda Karawang ini sebagai tanah kelahiran saya secara pribadi, ya kan? Bagaimana caranya tetap aman, nyaman, dan kondusif. Karena ini informasinya bahwa besok itu akan ada aksi demonstrasi ya, aksi damai, aksi moral dari paguyuban Karawang apa sih? Udang. Karawang Udang ya. Karawang Udang. Ya, ya, ya. Terus terkait tadi Bang Eden gimana? Apa yang ada dalam pikiran dok? Gimana? Apa yang ada dalam yang pikiran dokter? akan dilakukan pertama kali sebagai anggota dewan. Gue pengen apa nih gitu? Misalnya kalau ada yang perlu dibenahi, apa yang perlu dibenahi? Kalau ingin yang dilakukan apa? Misalnya saya punya proyeksi sebenarnya jadi dewan itu pengen bikin aturan atau perda tentang apa. Nah, jadi yang pertama kali lagi. Pertama kali yang akan dilakukan sebagai Saya pengen pakai baju batik, Pak. ini sebetulnya yang gue bilang semalam sebelum beliau ke sini. Jadi isu kan nggak bisa. Jadi dokter Dede ini meskipun dia kader PDI Perjuangan, tapi gue bilang kan semalam itu karakternya masih ala Gus Durian gitu. Jadi kalau ngobrol ya begini lah. Emang ada apa dengan batik? Ini batiknya nanti gini harus lewat pengadaan apa enggak? Bapak percaya nggak, Pak? Saya adalah orang yang sering dimarahi ya kan oleh istri. Karena yang tidak pernah tahu tempat ketika berpakaian katanya.
saya nih ya salah satunya kemarin aja diundang oleh mahasiswa saya sama teman dosen saya ya kan hajatan nikah kan beliau kan kerja di kejaksaan ya kan terus dosen juga nikahnya pada saya Pak saya datang pakai celana jeans ya kan sepatu sikar ya kan terus pakai kaos ya kan kamu mah menghormatin banget sih ya justru yang harus ini adalah cara penghormatan aku ya kan kata aku ya kepada yang hajat lah kenapa bisa menghormati ya lah aku nggak bisa menjadi orang lain ya kan karena aku harus tetap menjadi diri aku kan nama kemudian ya kan tapi itu mah hanya intermezzo saja yang paling penting apa yang harus dilakukan tetap saya akan harus bagaimana caranya yang akan saya lakukan pada saat ketika pertanyaan tadi saya jawab saya ingin kunjungan ke sekolah SD. Jujur saya ingin melakukan kunjungan ke sekolah SD yang akan saya lakukan bila perlu nanti ada beberapa teman sahabat mitra saya pula ya sebagai media tentunya ya karena bagaimanapun juga pilar dan corongnya kami tetap saja media. Kan begitu ya teman-teman sahabat saudara saya semua kan begitu. Saya aja Pak, saya jujur saya akan melakukan bukan sidak saja, silaturahmi takjim saja, dan silaturahmi takjim yang saya akan lakukan ke sekolah SD yang tentu isi peristiwa tadi yang saya sampaikan. SD yang melakukan 4 dan 5 shift. 4 sampai 5 shift? Gila. Asli bener Pak. Kan kalau kita kan sekolah dulu masih ingat cuma 2 shift lah. Saya ngalamin sekolah pagi siang ngalamin. Pagi siang ngalamin ya kan. Cuma 2 shift tapi. Karena kalau 3 sampai 4 shift kan ini juga agak gimana ya saya. Iya, pembagian waktu KBM-nya yang bingung ya. Cuma hanya ingin datang ya kan. Bukan saya adalah anggota DPRD dari Komisi 4 nggak seperti itu juga. Bila perlu ya kan Mak Adeka pernah menjadi bukti pernah menjadi orang membuktikan saya sebagai masyarakat biasa Pak. Kan. Saya Dr. Anwar Hidayat SMA yang saya akan sebagai Dede Anwar sebagai masyarakat biasa saja, ya kan? Karena saya ketika buat video selalu seperti itu Om Repo, karena nggak pernah saya nyebutin A, B, C. Ketika saya lakukan itu, ketika datang ke SD, saya sebagai masyarakat Kecamatan Majalaya, ya, yang kedua kebetulan sebagai akademisi pula. Ya, itulah justru kan apa ya kalau ngomong kembali ke Hintoh mungkin terlalu inilah. Ya berarti ya itulah pribadi beliau sebagai akademisi itu gitu kan ingin kembali mereview ya lebih dekat bahkan ke SD ya. Mudah-mudahan sih nanti outputnya bagus ya apa yang dihasilkan dari itu mudah-mudahan menjadi sebuah legacy untuk memperbaiki situasi itu. Nah itu memang perlu peran anggota dewan ke situ. Supaya benar-benar terasa lah oleh masyarakat. Betul. Dan sih begitu. Harus. Oke, 1 jam lebih kita udah diingetin sama tim kreatif. Gini katanya 1 jam loh ya. Terakhir aja dong. Gue mau pengen pertanyaan terakhir aja terkait pilkada aja. Kemarin gue lihat ada juga. Wah, saya harus berangkat dulu Pak. PDIP berapa kursi? Sorry. 6 ya? 6 kursi hampir 7. Tapi 7 sebenarnya Pak. Kan cuma 1 kursinya ke provinsi. Pertanyaan terakhir aja tentang pilkada. Gue kemarin sempat lihat juga kan picture lu disandingkan nama Haji dengan calon petahana Pak Haji Aib Saifullah. Emang bener? Apa? Mau ikut di pilkada juga? Nyalon ke bupati? Malah baru dengar sekarang Pak. Bisa atau itu hanya settingan tim sesnya aja? Enggak itu berarti ya? Apanya? Itu enggak informasi itu. Saya justru ketika ditanya benar atau tidak, ya saya tidak pernah menyampaikan bahwa itu yang buat saya atau tim saya. Oke. Karena ya itu terlahir dari kondisi alamiah saja mungkin ya kan. Bisa jadi bisa netizen lah. Pertanyaan kedua tentang pilkada. Bagaimana hari ini konstelasi di PDI Perjuangan di internal? Ya jawabannya singkat. Apakah tetap konsisten akan mengusung salah satu kader terbaik untuk maju sebagai calon bupati atau wakil bupati, atau memang akan berkoalisi?
saya pastikan saya kader yang patsun ya kan kepada keputusan partai. Ya kan? Jadi Sami Nawatona. ya itu. Oke. Ketika berkoalisi ya kan ya ketika mengusung sudah tidak dimungkinkan karena ada batas rasionalisasi ya kan dalam berpikir ya kan. Lalu kemudian ketika berkoalisi pun manapun yang harus dipilih ya kan saya tetap ikut patsun kepada keputusan partai. Diplomatis sekali. Padahal pertanyaannya sudah gua pancing-pancing, tapi pertanyaan tetap diplomatis. Oke, baiklah. Demikian kita tidak akan memaksakan kehendak beliau harus menjawab Ya, sesuai dengan ini- keinginan kita. Ya, ini juga pesan moral mudah-mudahan karena ini anggota dewan pertama yang datang sebagai anggota dewan di 2024 2009 Ya. 2009. Penghargaan. Penghormatan buat saya. Terima kasih sekali. Tadi saya sampaikan sih sebenarnya harapannya tadi, cuma saya ulang lagi. Mudah-mudahan tetap jadi pribadi Dede Anwar yang gampang dipanggihan, ya, mudah ditemui. Kemudian tidak pilih-pilih mau ketemu siapa dan memang tetap menjadi seorang Dede Anwar yang memang ya rakyat gitu. Walaupun secara peran adalah wakil rakyat tapi secara ini bisa tetap egaliter. Nah, karena saya mengenal beliau begitu. Ya, idealisme akademiknya semoga tidak berubah kan dengan Ya, budaya yang cuma ada di satu, dalamnya. Dek. Modalnya cuma satu sama Dek. Apa tuh? Ada kuota. Ya, Langsung ada di Google. gua juga pengen menyampaikan ini teman-teman mahasiswa UBP wajib nonton nih. Oh, Banyak ya. sama dengan kuliah ini berapa SKS nih? Banyak informasi dari beliau yang bermanfaat khususnya para aktivis di UBP ini. Siap. Nonton, like, comment, and subscribe di Titik Temu Podcast. Baru kali ini nih gue minta subscribe. Sebelumnya gue nggak pernah minta subscribe. Dok, hatur nuhun sudah hadir di Siap. Titik Temu Podcast. Siap. Salam sama keluarga, Siap. istri, Siap. anak, Siap. orang tua semuanya. Pokoknya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Mang Adeka, kepada Om Eden, kepada Om Repo dan semuanya tim di Titik Temu Podcast. Saya doakan untuk Titik Temu Podcast ya kan dari doa yatim piatu jalanan Ya. yang sudah tidak memiliki ibu dan ayah ya kan. Sama berarti kan Haji Aib juga nggak punya ibu dan Iya. Tadi itu? Tadi kita tanya dia aja diplomatis. Sekarang udah closing baru. Udah mulai nyari sisi kesamaannya. Jadi doa ini ya kan saya pastikan ada dalam nadir Titik Temu Podcast semakin mengudara, Amin. semakin sukses, Amin. semakin jaya, ya kan? Amin. Banyak uangnya, Amin. lunas hutangnya. Insya Allah ya, itu boga hutang ya. Tapi gas dilunasan di meeting. Oke. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Seru memang bincangnya, mudah-mudahan sih nanti akan ada kesempatan lain karena ya ini masih kulitnya. Anggap ini kita masih kenalan lah Betul. dengan anggota dewan baru walaupun secara personal kita udah kenal lebih dulu ya. Iya. Tetapi kita ingin menampilkan wajah DPRD Karawang yang notabene baru dilantik kemarin dan Bapak Anwar Hidayat ini adalah sebagai newcomers Ya. di kursi DPRD Karawang. Yang mudah-mudahan konstituennya pada nonton juga. Ya. Dan tadi sudah banyak dibilang kan apa yang akan diharapkan sama konstituennya. Terima kasih sudah menyaksikan di podcast kita. Tetap menginspirasi untuk semua. Pak Dede, Mang Adeka, terima kasih. Inilah Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan.